Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Pujian syukur, tak henti-henti kita naikkan kepada Tuhan. Sebab kebaikannya, cinta kasihnya, anugerah dan rahmatnya yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, kita masih ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang teamwork. Saya memberi tema renungan pagi hari ini dengan tema teamwork. Team adalah kelompok atau regu. Work adalah kerja. Jadi artinya kelompok kerja. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang disusun dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keseharian kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Kita tidak lepas dari kehidupan yang keterhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Entah itu di dalam rumah kita ataupun di dalam lingkungan rumah kita. Jadi kita secara otomatis akan selalu bersama-sama dengan orang lain. Dan bahkan kita menjadi sebuah kelompok di dalam masyarakat. Di dalam rumah kita menjadi tim dengan semua yang ada di dalam rumah kita. Di lingkungan kita menjadi tim atau kelompok dengan sesama masyarakat di lingkungan kita. Teamwork ini juga adalah gaya hidup. Gaya hidupnya Tuhan Yesus. Matius 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil 12 murid menjadi rekan, menjadi tim, menjadi kelompok, melakukan pekerjaan, pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membentuk sebuah tim. Tuhan Yesus membentuk sebuah kelompok. Tuhan Yesus suka bekerja sama. Tuhan Yesus suka bekerja secara tim. Walaupun sebenarnya Yesus bisa melakukan semuanya sendiri. Tetapi Yesus lebih memilih bekerja sama. Berkelompok melakukan pekerjaan pelayanannya. Apa tujuan Yesus membentuk sebuah tim? Kenapa Yesus membentuk sebuah tim? Kenapa Yesus mengambil murid-murid? Yaitu untuk menjadikan mereka perpanjangan tangan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus membentuk sebuah tim atau kelompok untuk menjadikan murid-murid sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan dalam hal apa? Melayani, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus, mengajarkan kebenaran. Murid-murid ini disiapkan untuk menjadi penerus pekerjaannya Yesus, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Tuhan Yesus tahu kalau nanti pada waktunya Tuhan Yesus akan kembali ke sorga. Maka dari itu Tuhan Yesus Kristus membentuk sebuah tim, sebuah kelompok dalam pelayanannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk meneruskan apa yang sudah Yesus lakukan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Menjadikan semua bangsa murid-muridnya, membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajarkan dan memberitakan tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita pengikut-pengikut Kristus. Di saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, di saat kita percaya kepadanya, berarti kita pun sudah menjadi murid Yesus. Kita adalah
timnya Yesus. Secara otomatis kita menjadi tim kerja, tim pelayanan. Kita adalah kelompoknya Yesus. Dan sebagai murid-murid, sebagai teamwork, sebagai kelompok kerjanya Yesus, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya tugas pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi kita semua orang-orang yang percaya, kita yang sudah menjadi murid-muridnya Yesus, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini. Kami percaya dan kami terlalu yakin itu semua atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru lebih jauh lagi, kami dibekali oleh firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami Tuhan, dan jadikan kami sebagai murid-murid yang berkenan kepada Engkau dan melakukan tugas-tugas kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa bangsa dan negara kami, berkati kota Temanggung kami, berkati gereja kami Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani Tuhan di gereja kami, Bapak dan Ibu Gembala, para staf yang ada, pengerja, diaken, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Kami tidak lupa juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang saat ini Tuhan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan dalam setiap pekerjaan mereka, dan Tuhan buat berhasil. Yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, yang saat ini mungkin dalam terbaring keadaan sakit, mari Tuhan pulihkan kekuatan mereka, Tuhan sembuhkan sakit mereka Tuhan. Yang mengalami persoalan permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka, dalam permasalahan mereka. Yang saat ini mungkin dalam menghadapi pergumulan, Tuhan berikan kemenangan dalam pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.